Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Jadi yang belum tahu sekolah coding atau belum kenal saya, nama saya Hilman Ramadan. Tema yang mau saya bawain kali ini adalah jangan cuma coding. Yang penasaran mau lihat mukanya, ini ada fotonya hilman.jpg, silahkan diliatin. Semoga kebayang fotonya kayak gimana. Nah, buat yang belum tahu sekolah coding, saya mau hipnotis teman-teman. Jadi sekolah coding ini website untuk belajar programming untuk teman-teman yang sama sekali nggak ada gambaran tapi pernah dengar dan penasaran apa itu sekolah coding, ngapain aja, apa itu programming, apa kerjaannya. Silahkan dibuka sekolahcoding.com, di sana ada forum buat nanya-nanya dan tentunya tutorial untuk belajar. Nah, tema yang mau saya bawain, jangan cuma coding, mulai bikin karya sekarang. Kenapa? Yang pertama, kalau ngelihat hype-nya sekarang, kayaknya udah mulai banyak muncul programmer, tapi yang mulai berkarya, saya harus bilang masih sedikit. Nah, tujuan dari programming sendiri bukan kita sekedar belajar biar kita tahu, biar kita update terus teknologi terbaru, bukan itu, tapi kita bisa manfaatkan ilmu programming ini untuk mulai membuat karya. Kita akan lihat alasan-alasannya apa aja dan juga pembahasan-pembahasan lainnya. Yang pertama, banyak orang mau punya kekuatan super, tapi sayangnya nggak realistis. Dia maunya yang kayak Batman, dia mikir yang kayak Spider-Man, itu jelas-jelas nggak mungkin. Yang mungkin adalah programming. Saya berani bilang kekuatan super itu, programming itu adalah salah satu dari kekuatan super. Kenapa? Yang pertama, bayangin, saya ambil contoh basinya si Mark, dia bisa mempertemukan semua orang di dunia ini lewat satu platform yang namanya Facebook. Mana ada sih satu orang atau bahkan tim yang bisa bikin semua orang terkoneksi satu sama lain di satu tempat? Menurut saya itu kekuatan super. Contoh lainnya, kalau orang dulu mau protes ke kepala daerah misalnya, dia harus datang jauh-jauh demo ke rumah jabatan. Bayangin sekarang kita bisa mengakses Twitter dan lewat Twitter kita tinggal mention nama pejabatnya, dia akan bisa baca pesan yang mau kita sampaikan tanpa harus datang jauh-jauh. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang tidak terbayangkan oleh orang sebelumnya, tapi dengan kekuatan super coding atau dengan kekuatan super programming ini bisa kita lakukan. Selain itu, saya pernah menonton salah satu seminar tentang bagaimana programming itu sebenarnya bukan hanya sekedar programming. Jadi programming ini skill dasar, sama seperti membaca, sama seperti menulis yang harus kita punya. Kita belajar membaca, kita bukan hanya belajar membaca, tapi kita juga membaca untuk belajar. Dari SD sampai kuliah banyak banget buku-buku yang harus kita baca untuk belajar sesuatu yang lain, tapi kita nggak bisa dapat itu semua kalau kita sebelumnya tidak belajar membaca. Sama seperti itu, kita ada banyak sekali pintu-pintu yang akan terbuka, ada banyak dunia baru yang akan kita lihat ketika kita sudah bisa programming atau mengerti dasar-dasar coding. Jadi sepenting itu sebenarnya programming, dan satu hal yang perlu kita ingat, nggak semua orang belajar menulis untuk menjadi penulis profesional, nggak. Kita belajar menulis untuk belajar dokumentasi, untuk belajar mengingat sesuatu, untuk mengeluarkan karya sastra atau lainnya. Sama seperti itu untuk jadi belajar coding, nggak semua orang harus jadi profesional programmer atau istilahnya senior. Yang penting teman-teman belajar dan bisa membuat sesuatu dari sana. Lalu kalau kita bandingkan sama zaman dulu, zaman sekarang ini tool kita atau alat-alat kita terlalu lengkap. Kalau kita mau bikin suatu proyek, bayangin untuk organisir, kita nggak perlu kertas lagi, ada yang namanya Trello. Kita bisa pakai Trello buat organisir proyek sendiri, apalagi dalam tim sangat-sangat berguna. Kita mau JavaScript, ada banyak banget library-library yang bikin fungsi-fungsi JavaScript lebih mudah sekarang. Atau PHP, kita nggak perlu bikin MVC sendiri, kita punya banyak pilihan framework sekarang. Sayangnya orang hanya pakai berdebat untuk mana yang paling bagus, mana yang jelek dikata-katain, padahal yang bikin framework itu sendiri, yang bikin library itu sendiri, bukan maunya untuk didebat, tapi maunya biar toolnya mereka itu kita pakai untuk membuat sesuatu. Jadi manfaatkan tool-tool kita, terlalu banyak pilihan sekarang, kita bikin package di atas package, bikin library di atas library, tapi lupa tujuan sebenarnya untuk kita pakai. Poin berikutnya,
masalah belajar, kalau zaman dulu bayangkan kita dari SD belajar sampai siang, dari siang kita ikut bimbingan pelajaran, bimbingan belajar, naik angkot, habis itu pergi sempoa belajar matematika, habis itu pergi belajar bahasa Inggris, sampai di rumah disuruh belajar lagi. Bayangin sekarang kita nggak perlu harus pindah ke tempat-tempat tertentu untuk belajar. Tentu ada berkahnya kalau kita belajar langsung dari orangnya, tapi sekedar mengisi waktu luang, kalau kita ada waktu kosong, kita nggak perlu lagi khawatir kalau kita mau ngelihat kuliah-kuliah yang ada di Stanford, kita tinggal buka YouTube. Kalau mau ngelihat kuliah yang ada di Oxford, ada juga di YouTube. Jadi sama sekali nggak ada halangan sekarang. Kita bisa belajar dengan mudahnya. Masalah programming atau skill-skill yang lain, kita udah nggak ada masalah sama sekali. Yang berikutnya, jangan merasa kita ini spesial. Banyak orang yang menghayal atau punya ide yang lengkap, lalu merasa ketika nanti dia eksekusi satu kali langsung akan berhasil. Padahal ini sama sekali nggak terjadi. Semua orang sukses sekarang pernah ngalamin yang namanya gagal. Jangan ngerasa kita ini sekali lagi spesial. Setiap kita ngelakuin sesuatu pasti berhasil, itu enggak. Sangat normal kita harus gagal dulu. Kita akan menguji sesuatu, tes apakah berhasil atau enggak. Jadi mulai sekarang untuk membuat karyanya. Yang banyak miss dari para programmer adalah coding itu tentang manusia. Coding ini bukan hanya tentang kita translate ke mesin lalu komputernya akan berterima kasih sama kita, bukan itu. Tapi coding sekedar alat aja, termasuk komputer kita hanya alat. Tapi kembali lagi bagaimana kita ngeluarin karya-karya kita, termasuk karya programming ini untuk manusia. Lalu anggap teman-teman udah ada niat mau bikin sesuatu atau mau bikin suatu karya tapi bingung apa yang harus saya coding sekarang, apa yang harus saya kerjain. Tentu kita butuh sesi sendiri untuk membahas tentang satu produk atau bahkan orang bilangnya startup. Tapi yang saya bahas di sini adalah baseline-nya atau dasar-dasarnya, paling enggak minimal yang harus teman-teman lakuin ada 4 variabel. Yang pertama, produknya harus bermanfaat. Jangan sampai kita bikin sesuatu apalagi sukses besar tapi nggak ada manfaatnya buat orang. Yang berikutnya, kita menyelesaikan masalah. Basi kalau kita bilang udah nggak ada masalah lagi. Kita lihat skopnya aja di perkotaan, kalau nggak ada, lihat di Indonesia, kalau nggak ada di dunia, banyak banget masalah. Nonton TV aja teman-teman lihat akan ada masalah terus di berita. Nah, gimana teman-teman? Sekali lagi ingat, coding itu tentang manusia. Gimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini dengan kekuatan super kita tadi, yaitu coding atau programming. Lalu variabel ketiga yaitu senang mengerjakan. Kalau kita udah senang ngerjain sesuatu, kita nggak bakal peduli apakah ini udah malam, apakah ini masih siang. Kita benar-benar bakal ngasih 24 jam kita buat sesuatu yang kita senengin. Dan yang kedua, kita akan bangga ngasih tahu ke orang, baik itu minta masukan atau promosi, yang dimana kalau kita nggak senang sama yang kita buat, kita bakal malu-malu. Orang nanya, lu ngapain aja sih? Kita bilang, enggak kok, nggak ngapa-ngapain. Padahal udah nggak tidur selama 10 hari ngoding, tapi dia nggak bangga karena dia nggak seneng apa yang dia kerjain, makanya dia umpetin. Jangan lupa sesuatu yang kita bikin itu harus dipromosiin juga, harus kita kasih tahu ke orang lain juga. Yang keempat, istilahnya Guy Kawasaki, yaitu mantra. Mantra di sini sebenarnya visi atau misinya. Apa yang mau kita bilang ke orang, contohnya di sekolah coding, tagline saya luaskan ilmu, luaskan manfaat. Saya percaya kalau orang-orang mau terus belajar, modalnya cuma belajar. Kalau dia mau belajar, dia mau praktekin, maka banyak banget manfaat yang bisa kita kasih ke orang-orang. Nah, itu dia, tentukan mantranya, tentukan visi misi kita apa ngebuat produk ini. Lalu tahap berikutnya, kita punya ide. Dan ternyata kalau kita punya ide, kata Chris Sacca, salah satu investor Twitter dan Uber kalau nggak salah, dia bilang ide itu murah, eksekusi adalah segalanya. Jadi kita bisa punya plan yang panjang, kita bisa ceritain ke orang-orang, tapi kalau kita nggak mulai eksekusi, maka nggak ada yang bisa kita lakukan. Tersambung ke poin berikutnya, Paul Graham pernah bilang, tentu dalam suatu konteks, saya nggak quote ngambil langsung, dia bilang, hubungannya paling enggak pas awal, sekali lagi pas awal, orang bisnis butuh programmer, dia bahasanya hacker di sini, tapi programmer enggak butuh orang bisnis. Karena emang simpelnya kalau kita mau bikin sesuatu,
Kita nggak harus yang ada model bisnisnya, tentu beda kalau teman-teman emang mau bikin bisnis dari awal, kita bisa bikin produk tanpa model bisnis sama sekali. Dan tentunya kalau ada produk kita udah mulai ada orang yang pakai, baru kita bisa monetize atau segala macam, itu keputusan teman-teman. Tapi sekali lagi, kita adalah eksekutor di sini. Jadi jangan disia-siakan ketika orang lain punya ide, dia punya niat bikin sesuatu, dia harus cari programmer. Tentu ini hal yang bagus karena dia mau buat sesuatu, tapi di sini teman-teman harus lihat dari perspektif orang yang bisa programming, orang yang punya coding punya satu keuntungan, yaitu dia adalah ujung tombak bisa mengeksekusinya. Jadi jangan disia-siakan hal ini. Jangan lupa kalau kita tidak merubah sesuatu maka tidak akan yang berubah. Kita bisa nongkrong di kafe semalaman, ngobrol sama teman-teman kita, sama keluarga kita, protes kondisi Indonesia sekarang, ngeluh masalah ini, masalah itu, tapi kalau dari kita sendiri nggak ngerubah sesuatu, kita nggak ngelakuin apa-apa, maka nggak akan ada yang berubah. Jangan tuntut apa-apa dari orang lain, tuntut dari kita sendiri. Tahap berikutnya, teman-teman udah punya ide, teman-teman ada niat membuat sesuatu. Paling parah apa sih yang terjadi? Paling parah teman-teman akan fokus ke situ dan waktunya akan terlihat oleh teman atau keluarga kita. Dia bakal bilang, jangan main komputer terus. Itu paling parah yang akan terjadi. Tentu teman-teman bilang, yaelah gitu doang mah gak parah. Dan emang faktanya gak parah sebenarnya. Ketika kita udah mulai proses pembuatannya, yang gak akan ada yang terjadi. Sebenarnya paling orang komentar seperti ini. Atau ada orang lain akan bilang, itu jelek banget, itu buat apaan, orang-orang kayak gini gak penting, gak usah didengerin. Ingat ketika kita membuat sesuatu, apalagi itu yang hal yang besar, akan ada orang-orang sirik, akan ada orang-orang yang berusaha bikin kita jatuh, dan ini gak perlu dipeduli. Tentu dibedakan kalau orang tersebut ngasih saran, ngasih kita masukan berdasarkan data, boleh kita dengerin, boleh kita jadikan masukan buat produk kita. Tapi kalau sekedar ngatain, teman-teman harus kebal, teman-teman harus kuat, jangan didengerin. Jangan sampai baru dikomentarin dikit langsung down, langsung di-delete semua proyeknya. Jangan lupa selama proses juga manfaatkan Google. Kita bisa nanya apa aja di Google sekarang, mau bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa apa aja, teman-teman boleh nanya di sana. Kita punya rival, jangan lupa produk yang kita buat sangat sulit. Ada produk original sekarang, biasanya udah ada orang sebelumnya yang bikin. Nggak ada masalah, jangan takut, tinggal dipelajari dari rivalnya itu, apa yang mereka punya, jadikan itu kelebihan kita, apa kekurangan mereka, munculkan itu di produk kita, cari perbedaannya yang membedakan kita dengan produk tersebut. Lalu forum, teman-teman apalagi yang teknikal mau bertanya, silahkan tanyakan di forum-forum, ada Stack Overflow kalau mau bahasa Inggris, di bahasa Indonesia, Sekolah Coding ada, forum silahkan tanyakan. Pastikan ketika teman-teman bertanya di forum, teman-teman udah berusaha sebelumnya, teman-teman udah ngebuat sesuatu dan ditanyakan bagian mana yang tidak bisa. Lalu kalau kita berhasil, banyak sekali, paling tidak paling nggak diri kita sendiri kita bakal bangga tentunya. Paling minimal improve adalah kode kita. Kalau kita dulu hanya bisa HTML, kita sekarang udah bisa macam-macam sekarang. Nah itu tentu hanya bagian dari kecil tentang keberhasilan. Banyak banget yang bisa kita raih kalau kita udah berhasil. Kasus kedua yaitu kita nggak berhasil. Yang pertama, selamat datang. Memang seperti itu ketika kita membuat suatu karya. Jangan pernah berharap first try langsung berhasil. Kalau tidak sukses, jangan lupa langsung coba lagi. Nah, kalaupun teman-teman nanti setelah membuat suatu produk, setelah teman-teman membuat suatu karya, beralih untuk mau mencari kerja sama orang lain, ini sama sekali boleh, bukan sama sekali nggak ada melanggar apa-apa, teman-teman. Yang ada hanya menambah portofolio. Jadi bayangin ada dua orang yang sama, pendidikan terakhir sama, skillnya sama, tapi yang satu udah pernah buat karya atau udah pernah bikin sesuatu, maka kita portofolio kita nambah, tentu orang HR-nya bakal milih kita. Lalu kalau teman-teman tetap mau lanjut bikin karya-karya berikutnya, dan tentu saya acungkan jempol untuk teman-teman yang seperti ini, pengalaman teman-teman pasti nambah. Kita bakal belajar dari kegagalan kita sebelumnya, apa kita bikin error di mana, di situ kita dokumentasikan, kita praktekkan di produk kita berikutnya. Jangan sampai kita ngelakuin kesalahan terus kita ngelakuin lagi kesalahan hal yang sama di produk berikutnya. Jadi kita bakal banyak belajar dari sesuatu yang tidak diajarkan oleh keberhasilan. Prakteknya saya bicara panjang-panjang, bukan untuk ditonton, bukan untuk di like, tapi untuk teman-teman praktekkan. Mulai dari sekarang, skopnya kecil, nggak usah mau bikin Facebook berikutnya, bikin semua tool-tool, feature-feature
dari Facebook, yang Facebooknya sendiri bakal terus ngupdate, kita nggak akan bisa catch up. Tapi fokus utamakan produk apa yang mau kita buat, minta feedback sama orang, minta saran, langsung dikasih ke orang. Jadi jangan sampai kita bikin sesuatu, kita ngurung diri di kamar, nggak ada orang yang tahu. Kita bikin feature dari A sampai Z, padahal orang nggak peduli sama feature kita, padahal orang nggak mau pakai produk yang kita buat. Jadi sebisa mungkin dapat feedback secepat mungkin. Tentu kecil di sini bukan hanya satu feature, saya nggak bicara masalah kuantitas, tapi paling nggak ada teman-teman yang bisa demoin, ada teman-teman yang bisa praktekin, yang orang bisa ngasih feedback. Jangan merasa sibuk, semua orang sampai orang paling sukses di dunia pun punya porsi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Jadi ini cuma masalah pertanyaan prioritas, apa yang mau kita prioritaskan. Apakah membuat karya atau membuat sesuatu ini adalah prioritas kita? Kalau emang iya, maka korbankan waktunya minimal 1 jam sehari. Tentu ini minimal. Jadi teman-teman mulai dari desain produknya, maksudnya desain plan-nya, apa yang mau kita bikin, dapetin feedback dari orang, lalu mulai mengembangkan feature-featurenya dan mulai coding tentunya. Silahkan bilang sama laptopnya di coding, salaman, dan jangan lupa untuk belajar dari prosesnya, jangan disia-siakan. Itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh lewat Twitter saya pribadi, Hilman RDN, atau Twitter Sekolah Coding juga boleh. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi poinnya saya mau teman-teman mulai berkarya. Saya nggak bicarain tentang startup gede, tapi tentang produk yang teman-teman bisa manfaatkan ke orang lain.